Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Rahmah dengan NIM 245211043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 1 dan nomor 2 dari teknologi bioproses, tugas teknologi bioproses. Nah, di sini untuk soal nomor 1 di sini meminta kita untuk mensimulasikan pertumbuhan bakteri Streptococcus lectis dalam reaktor batch, sekaligus konsumsi substrat dan pembentukan asam laktat menggunakan metode kinetika monod. Nah, selanjutnya tuh ada dua tujuan utama. Yang pertama ini mengetahui profil konsentrasi substrat S, terus biomasa X, dan produk P terhadap waktu. Kedua, menentukan pada waktu berapa reaksi sebaiknya dihentikan agar produktivitas dalam gram produk per liter per hari mencapai nilai maksimum. Mengingat setiap siklus batch juga butuh waktu tambahan untuk loading, unloading, dan sterilisasi reaktor. Nah, kemudian pada soal nomor 1 di sini sudah diketahui parameter dan model kinetika monodnya. Nah, parameter yang digunakannya di sini ada Oke. Hmm. 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 Berikut parameter dalam soal nomor 1. Parameter yang digunakan di sini ada Mumax sebesar 0,2 per jam, terus ada Ks sebesar 0,2 gram, kemudian ada Kd sebesar KD-nya di sini sebesar 0,002 per jam, kemudian ada YXS sebesar 0,4, terus ada FUP sebesar 0,1, lalu kondisi awal disimbolkan sebagai S0 sebesar 40 gram per liter, kemudian ada X0 sebesar 0,1 gram per liter, kemudian ada P0-nya sebesar 0. Nah, langkah waktunya disimbolkan dengan DT sebesar 0,1 jam dan down-nya atau waktu loading unloading sterilisasi itu sebesar 3,5 jam. Untuk model intinya itu ada 4 persamaan laju. Di sini ada 4 persamaan laju. Kemudian laju pertumbuhan spesifik neto, μg ini sama dengan μmax dikali S rumusnya. Kemudian ini untuk μg yang ini yes. Dikali S dibagi KS, ditambah dengan S. Kemudian dikurangi dengan KD. Untuk bentuk S dibagi KS, tambah S adalah kinetika monod. Laju mendekati μmax saat substrat berlimpah dan menurun saat substrat menipis. Nah, dari μg ini diturunkan 3 laju lain. Ada Rx sebagai laju pertumbuhan biomasa yang sama dengan MUG dikali dengan X. Kemudian ada Rs yang sama dengan laju konsumsi substrat, yakni rumusnya sama dengan negatif 1 per Yx dikali dengan Rx. Dan Rp sebagai laju pertumbuhan pembentukan produk yang sama dengan FUP dikali dengan MUG dikali dengan X. Nah, kemudian di sini untuk simulasinya saya menggunakan metode Euler eksplisit. Nilai di waktu berikutnya sama dengan nilai yang sekarang, ditambah laju pertumbuhan dikali dengan dt. Nah, di sini ada S di sini, di T plus dt sama dengan S, ditambah RS dikali dt. Dibatasi minimum 0, X di dt plus dt sama dengan X di T ditambah Rx dikali dengan dt. Kemudian ada P di sini, P di sini, di T plus DT sama dengan P ditambah dengan RP dikali DT. Nah, itu tadi perhitungannya. Kemudian ada rumusnya. Kemudian ada perhitungan manualnya dari T0 hingga ke 0,1 jam. Ini contohnya dari 0 ke 0,1 jam.
Yang pertama kita harus mencari nilai MUG dulu di T 0,2. Di sini di, dikalikan dengan 40 dibagi dengan 40,2 nih ya. 40,2 dikurangi 0,002 sama dengan 0,19700. Kemudian yang kedua, kita mencari nilai Rx. Rx ini sama dengan 0,19700 dikali dengan 0,1, maka hasilnya sebesar 0,019770. Yang ketiga, kita perlu mencari Rs. Nah, nilai Rs-nya ini sama dengan negatif 2,5 dikali dengan 0,019705 yang hasilnya itu sama dengan negatif 0,049513 itu untuk RS. Kemudian yang keempat kita perlu mencari nilai RP. Nah, RP di sini itu didapat dari 0,1 dikali dengan 0,1970005 dikali dengan 0,1 dan hasilnya sebesar 0,00197. Nah, yang kelima kita harus mengupdate nilai S. S di 0,1 jam di sini. 0,1 jam di sini sama dengan nilai untuk mencari ini 40 dikurangi 0,00492513 sama dengan 39,9951. Kemudian untuk nilai X-nya di 0,1 jam sama dengan 0,1 ditambah 0,00197005 yang hasilnya sebesar 0,101970. Di sini dibulatkan jadi 0,1020. Nah, untuk P di 0,1 jam di sini didapat sebesar 0,000197. Tetapi karena dibulatkan menjadi 4 angka di belakang koma, itu didapat 0,0002. Tuh. Hasil ini persis sama dengan baris kedua tabel Excel saya. Dan proses ini diulang otomatis oleh Excel sebanyak 400 kali. Dan T-nya itu saya mencapai 40 jam. Oke, selanjutnya untuk analisis produktivitas dan waktu optimum. Di sini analisis. Nah, sebentar. Oke, selanjutnya ada analisis produktivitas asam laktat. Setelah nilai SXP disimulasikan, saya kembali menghitung produktivitas untuk setiap kemungkinan waktu panen. Produktivitas ini sama dengan P dibagi waktu siklus dikali dengan 24 jam. Waktu siklus ini sama dengan T ditambah T down, karena reaktor tidak langsung bisa dipakai lagi setelah reaksi selesai. Nah, untuk mencari rumus titik optimumnya, saya pakai kombinasi fungsi max, index, dan match. Nah, di sel ini AA410, rumus max dari seluruh kolom produktivitas mencari nilai tertinggi yang hasilnya sebesar 1,2975 di sini, paling bawah. Oke.
Selanjutnya di sini ada hasil produktivitas maksimumnya. Seperti yang tadi sudah saya katakan, kalau untuk mencari nilai titik optimumnya itu mengkombinasikan nilai maksimum, indeks, dan match. Nah, untuk indeks di sini mencari nilai tertinggi tujuannya jadi didapat 1,2975 gram per liter per hari. Kemudian untuk waktu reaksi maksimum waktu reaksi optimumnya itu didapat 26,2 jam. Lalu untuk konsentrasi P pada pada TF ini sekitar 1,6056 gram per liter. Selanjutnya ada waktu siklus total pada optimum itu tuh didapat 29,7 jam. Lanjut untuk soal yang kedua, sebelumnya di sini mau menarik kesimpulan bahwa produktivitas tertinggi ini dicapai kalau reaksi ini dihentikan di jam 26,2 jam ini. Bukan dibiarkan sampai ke 40 jam karena kalau substrat menipis, penambahan terhadap waktu siklus mulai menurun. Dan selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini mensimulasikan pertumbuhan sel, konsumsi substrat, dan pembentukan produk. Ini soalnya. Tetapi modelnya ini menggunakan pendekatan Ludeking-Piret untuk pembentukan produknya. Yang membedakan kontribusi growth associated dan non-growth associated itu tadi prosesnya menggunakan pendekatan Ludeking-Piret. Nah, untuk parameternya sendiri sama saja sudah ada seperti soal nomor 1. Berikut ada kinetic parameter, terus initial condition atau mula-mulanya, dan kemudian ada model kinetik. Kalau parameternya sendiri, di sini ada mu max-nya sebesar 0,7 per jam, kemudian ada Ks-nya sebesar 0,02 gram per liter, kemudian ada Yx-nya sebesar 0,5, alpanya 0,1 gram, terus betanya sekitar 0,02. Dan kondisi awal, atau kondisi mula-mulanya, SO-nya, S0, ini sebesar 10 gram per liter, kemudian ada X0 ini sebesar 0,2 gram per liter, kemudian ada P0 ini sebesar 0, dan simulasi ini berjalan dari T0 hingga T final sebanyak 12 jam. Dengan langkah waktunya, delta T-nya ini sebesar 0,05 jam. Lalu, pada soal tadi, sudah disebutkan model kinetikanya. Dan mu dari S itu tuh sama dengan nih, nih ya, untuk model kinetika. Mu dari S sama dengan mu max dikali dengan S, terus dibagi dengan KS ditambah S. Ini merupakan laju pertumbuhan spesifik. Dan sama seperti mono di nomor 1. Dan Rx ini merupakan laju pertumbuhan biomasa. Sama dengan mu dikalikan dengan X. Dan Rs merupakan laju konsumsi substrat. Sama dengan negatif mu dikali X dibagi X per S. Dan yang menjadi pembeda dengan soal nomor 1 ini, RP sebagai laju pembentukan produk sama dengan alpha dikalikan dengan mu dikali dengan X ditambah beta dikali X. Suku pertama alpha dikali mu dikali X disebut sebagai growth associated atau produk terbentuk sebanding dengan pertumbuhan sel. Dan suku kedua beta dikali X disebut sebagai non-growth associated. Produk tetap terbentuk selama ada sel, walau selnya ini sudah berhenti tumbuh. Nah, di soal nomor 2 ini sangat berbeda dengan soal yang nomor 1. Kalau soal yang nomor 1 menggunakan metode Euler, dan nomor 2 ini menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Ini proses pengerjaannya Runge-Kutta nomor 4. Karena hasilnya ini, kenapa menggunakan Runge-Kutta orde 4? Karena hasilnya ini jauh lebih akurat.
untuk langkah waktu yang sama. Bedanya rumus putar orde 4 ini tidak hanya menghitung satu kali laju per langkah, tapi 4 kali estimasi laju. Disebut ini, maksud 4 kali itu di sini kan ada K1, satu, K2, K3, dan K4. Dan dari masing-masing ini, rumusnya itu berbeda-beda untuk mendapatkan nilai tersebut. Kemudian nanti dirata-ratakan secara berbobot. Saya akan menunjukkan contoh perhitungan manual untuk satu iterasi dari T0 hingga ke ini, T0,5 jam. Ini. Dan ini. Tahap yang pertama, K1, dihitung langsung dari kondisi di awal langkah T0. Nih, kita mencari K1 dulu. Mana kursornya? Ini. Dihitung langsung dari kondisi di awal langkah, T-nya sama dengan 0, mu di S mula-mula, struktur mula-mula itu sama dengan 0,7, dikalikan dengan 10, dibagi 10,02, dan hasilnya 0,698003 per jam. Kemudian K1 untuk S ini, nah ini baru K1 untuk S, sama dengan negatif mu dikali X0 dibagi X per S, dan hasilnya itu negatif 0,698603 di sini. Oke. Dan untuk K1 di S itu tuh didapat didapat dengan yang tadi, yang sama dengan negatif 0,698603 terus dikalikan dengan 0,2 dibagi 0,5 dan hasilnya itu negatif 0,279441. Nih, karena saya bulatkan, jadi 4 angka di belakang jadi negatif 0,2794. Dan K1 untuk X, K1 untuk X di sini, aduh, maaf Bapak, sebentar, kursornya. Nah, sama dengan mu dikalikan dengan X0 yang sama dengan 0,698603 kemudian dikali dengan 0,2 sehingga hasilnya untuk K1X finalnya pada T0 itu 0,1397. Nah, kemudian untuk di tahap K2, yang pertama kita harus memprediksi nilai S dan X di tengah langkah T plus setengah DT dengan menggunakan K1S. Nah, yang K1S tadi jadi masih memiliki korelasi. Tuh. Dia diprediksi sama dengan 10 ditambah setengah dikali 0,05 dikali negatif 0,2794441 yang hasilnya 9,993014. X prediksi sama dengan 0,2 ditambah setengah dikali 0,005 dikali 0,139721 yang hasilnya sama dengan 0,203493. Dari nilai prediksi ini dihitung ulang mu dan laju yang menghasilkan K2 untuk S yang sama dengan negatif 0,284321 dan K2 untuk X ini K2 untuk X-nya itu sama dengan 0,142161. Kemudian tahap ketiganya sama seperti K2, tapi prediksinya ini memakai K2. Jadi masih saling berkorelasi juga. Jadi Kak, untuk mencari K2, kita masih membutuhkan nilai K1. Untuk mencari nilai K3, kita masih membutuhkan nilai K2. Gitu.
Nah, tahap kedua ini sama seperti K2. Tahap ketiga ini sama seperti K2. Mencari K2. Tapi prediksinya ini memakai K2 yang setelah kita cari tadi. Bukan menggunakan K1. So, menghasilkan K3 untuk sama dengan negatif 0,284406. Dan K3 untuk X itu sama dengan 0,142203. Dan untuk ini, nilai di sini, ini tuh sebagai pendukung dari untuk pencari nilai K2X tadi yang telah disebutkan, yang telah dijelaskan tadi, kayak gitu. Untuk tahap keempatnya, ini kita memprediksi di akhir langkah penuh. Jadi kayak keseluruhannya T plus DT itu memakai K3, menghasilkan nilai K4 untuk S sama dengan negatif 0,289375 dan K4 untuk X-nya sama dengan 0,144687. Nah, kemudian nilai S dan X diupdate dengan rata-rata berbobot keempat tahap tadi. Ini untuk nilai S. S di T 0,05 jam. Ini, nah, S di sini saat 0,5 jam. Oh, ya. Sama dengan S0 ditambah DT per 6 dikali K1 tambah K2 dikali K2 ditambah 2 kali K3 ditambah dengan K4. Di sini untuk pencari S saat P-nya 0,05 jam. Ini. Hmm, Dan jika dihitung DT per 6 itu sama dengan 0,05 dibagi 6 dengan 0,0000833, jumlah dalam kurung ini sama dengan negatif 0,279441 tambah 2 kali negatif 0,284321 tambah 2 kali negatif 0,284406 dan ditambah negatif 0,2893 dan menghasilkan negatif 1,70627. Maka di sini perubahan S sama dengan 0,0883 di 833 dikali negatif 1,70627 yang sama dengan negatif 0,014219. Dan S di T 0,05 jam ini sama dengan 10 dikurangi 0,01429 dan hasilnya 9, ini nih, 9,985578 gram per liter. Dengan cara yang sama pada X di T 0,05 jam dengan 0,2 ditambah 0,007109 untuk di X ini sama dengan 0,20711 gram per liter. Untuk P, polanya identik, hanya laju K1 sampai K4-nya dihitung dari rumus RP. Sama dengan alfa dikali mu dikali X ditambah beta dikali X. Jadi untuk nilai P ya. Ini. Hmm, hmm. Untuk nilai P pada 0 itu tuh mencarinya sama. Tetapi karena saya sudah menghitung menggunakan Bloomberg Putra orde 4 dan didapat jawaban akhirnya ini sampai waktu ke 12 jam dengan totalnya 240 langkah. Jadi ini sebanyak ini sampai bawah Bapak. Tuh. Dan
Kembali ke yang ditanyakan di sini. Pada bagian ini meminta nilai S, X, P pada waktu ke 0, 3, 6, 9, dan 12 jam. Pada 5 titik, karena DT di simulasi saya adalah 0,05 jam, maka T 3 jam ini berada di baris ke-91 di sebelah sini. Dan didapat nilainya seperti ini untuk S, X, P. Dan it was interesting karena setelah substratnya habis di sekitar jam ke-6, biomasa X ini berhenti bertambah, tetapi produk P ini tetap terus naik. Ini konsisten sesuai dengan model Ludeking Piret atau sukunya itu non growth associated dengan betanya dikali dengan X dan tetap menghasilkan produk selama sel masih ada, walau selnya sudah tidak tumbuh lagi. Kemudian untuk yang B, eh, by the way, ini yang grafik nomor 2-nya, Bapak, laju pertumbuhannya seperti ini. Kemudian untuk yang B ini meminta meminta laju produksi maksimum dengan RP max dan kondisi di titik itu. Caranya sama seperti mencari produktivitas maksimum pada nomor 1, menggunakan max, index, dan match. Kemudian mencari nilai RP tertinggi sepanjang simulasi dan hasilnya RP max ini sama dengan 0, ini. 0,4320 gram per liter per jam. Kemudian pada indeksnya ini dikombinasikan match untuk mencari waktu T saat RP maksimum itu terjadi dan hasilnya itu sama dengan 4,6 jam. Kemudian untuk S-nya didapat 0,50722 gram per liter dan X-nya itu didapat sebanyak 4,94639 gram per liter. Dan kesimpulannya itu ini tuh laju produksi tertinggi terjadi. Allahu Akbar. Maaf. Terjadinya itu bukan di awal ataupun di akhir, tapi di suatu titik tengah saat biomasa ini sudah cukup banyak, tapi substratnya ini masih tersedia. Sehingga sel masih tumbuh aktif, kombinasi suku growth associated dan non-growth associated itu sama-sama berkontribusi besar di titik ini. Kemudian terakhir di bagian C ini, meminta untuk menunjukkan hubungan antara RP dengan mu secara aljabar bukan secara numerik. Hmm. Nah, mulai dari ini, model yang diberikan, Rx ini sama dengan mu dikali X dikali RP, yang sama dengan alpha dikali mu dikali X ditambah beta dikali X. Nah, coba kita perhatikan suku yang pertama pada RP, yaitu mu dikali X. Sebenarnya sama persis dengan Rx, jadi saya bisa menulis ulang bahwa RP ini sama dengan alpha dikali dengan Rx. Ditambah beta dikali dengan X sama dengan alpha dikali mu dikali X. Ditambah beta dikali X. Nah, ini merupakan bentuk akhir yang diminta. RP-nya ini dinyatakan sebagai fungsi linear dari mu dan X dengan alpha dan beta sebagai konstanta kinetik. Dan secara fisik, berarti ketika substrat masih berlimpah di awal batch,
Mu itu mendekati mu max dan konstan, sehingga RP-nya itu tumbuh mengikuti pertumbuhan X. Fase growth associated dominan. Tapi ketika substratnya itu mulai habis, mu-nya ini menuju 0, sehingga RP menuju beta dikali X saja. Dan produk ini akan tetap terbentuk murni dari suku non-growth associated, meskipun selnya sudah berhenti tumbuh. Untuk memverifikasi turunan ini secara numerik, saya buat dua kolom perhitungan RP di ini, di sini. 4, di kolom E untuk menghitung RP langsung dari kolom K1P yang sudah ada di simulasi. Dan kolom F untuk menghitung RP dari bentuk hasil turunan, yaitu alpha dikali dengan mu ditambah beta dikali X. Kedua kolom ini menghasilkan angka yang identik di setiap baris untuk membuktikan bahwa penurunan aljabar saya ini sudah tepat. Dan sebagai penutup, saya di sini izin menyimpulkan soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 1 ini menunjukkan bahwa dalam operasi reaktor batch tidak selalu menguntungkan membiarkan reaksi berjalan sampai substrat benar-benar habis. Ada waktu optimum dalam kasus ini sebanyak 26,2 jam, di mana produktivitas persatuan waktu siklus mencapai puncaknya, karena waktu loading, unloading, sterilisasi juga harus diperhitungkan. Kemudian untuk yang nomor 2 menunjukkan bahwa pembentukan produk tidak selalu berhenti saat sel berhenti tumbuh. Dengan model Ludeking-Pey rate, produk tetap terbentuk lewat jalur non-growth associated, dan laju produksi maksimum justru terjadi di titik T tengah simulasi saat kombinasi pertumbuhan sel dan ketersediaan substrat sama-sama optimal. Dan kedua soal ini sama-sama mengajarkan tentang metode numerik. Euler untuk yang sederhana dan Runge-Kutta orde 4 untuk yang butuh presisi lebih tinggi. Artinya lebih ke membutuhkan nilai yang akurat dalam menyelesaikan model kinetika bioproses yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf untuk tugas nomor 1 dan nomor 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.